Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Program teks amnesti periode pertama akan segera berakhir. Namun minat wajib pajak terhadap program ini semakin meningkat. Antusiasme wajib pajak terlihat dari ramainya kantor-kantor pajak dipenuhi wajib pajak yang ingin mengikuti program teks amnesti. Para pengusaha papan atas juga antusias mengikuti program ini. Mampukah otoritas perpajakan mempertahankan antusiasme wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pasca teks amnesti sudah berakhir? Bagaimana peran teks amnesti untuk penguatan perekonomian nasional? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber di studio. Telah hadir bersama saya perwakilan dari Apindo, Pak Sidi Widya, dan juga pengamat ekonomi Pak Raden Pardede. Selamat malam Pak Sidi dan juga Pak Raden Pardede. Sementara juga telah bersama kita Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam Mbak. Ya, kita akan mendiskusikan salah satu capaian dari Ditjen Pajak, tapi juga masih ada PR ke depannya ya Pak ya. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan program teks amnesti berhasil menciptakan momentum reformasi perpajakan di Indonesia. Animo masyarakat yang besar terhadap program teks amnesti merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Presiden mengatakan antusiasme merespons program teks amnesti menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat mendukung pembangunan di negeri ini. Disebutkan untuk mengikuti program teks amnesti, banyak anggota masyarakat yang antre sejak subuh. Presiden mengatakan selama berlangsung reformasi perpajakan, orientasi pemerintah adalah membangun sebuah kepercayaan. Menurut Presiden, untuk merespon momentum reformasi pajak, akan ada undang-undang pendukung diantaranya PPH dan PPN. Hal ini harus dikerjakan lebih detail sehingga ke depan sistem perpajakan di tanah air lebih baik. Menurut saya sebuah momentum yang baik untuk perpajakan kita. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Nah, momentum seperti ini harus dimanfaatkan, harus kita gunakan. Oleh sebab itu, orientasi kita adalah sekarang ini membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan, dan momentum ini sekarang ada. Pertama. Yang kedua, ini juga momentum kita untuk mereformasi sistem perpajakan kita. Sehingga nanti pada babakan yang kedua ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Ini harus mulai dikerjakan lebih detail sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik. Ya pemirsa, kita akan mulai perbincangan kami di Prime Time Talk pada malam hari ini. Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya akan menyapa Pak Hestu Yoga terlebih dahulu. Pak Hestu Yoga, Presiden menyebutkan bahwa ini adalah momentum yang sangat baik yang harus dimanfaatkan. Tadi juga di belakang Presiden tampak wajib pajak yang antre. Bahkan sudah ditentukan ini adalah keadaan luar biasa. Nah, persiapan apa saja Pak untuk menghadapi lonjakan para wajib pajak khususnya besok hari? Ya, baik. Jadi dari beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengantisipasi bahwa pada akhir September ini memang akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi di kantor-kantor kami untuk menerima pelayanan teks amnesti. Jadi beberapa langkah sudah kami lakukan. Pertama, di setiap kantor itu semakin banyak kantor-kantor yang dibuka untuk melayani teks amnesti, terutama yang di kantor pusat. Nah, kemudian jam kerja pun sudah bertambah. Sabtu Minggu masuk, kemudian setiap hari pun bisa sampai malam jam 10 itu kita lakukan. Nah, kemudian tempat pelayanan lain juga kita siapkan. Tetapi kemudian kita melihat dari pagi tadi antrian yang ada di kantor pusat kami itu sedemikian banyaknya, yang kami perkirakan apabila kita proses dalam kondisi normal tentu tidak akan tertangani sampai entah nanti malam atau sampai besok pagi. Belum lagi yang akan datang besok pagi. Oleh karena itu kita menetapkan keadaan luar biasa sehingga proses pelayanannya menjadi lebih cepat, jauh lebih cepat, sehingga kita bisa mengcover berapapun yang antri di situ, termasuk yang besok pagi akan datang lagi kita.
Apakah ada upaya-upaya tertentu yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat laju antrian begitu Pak, sehingga wajib pajak tidak harus lama menunggu di KPP? Nah, itu dia. Ketika ditetapkan keadaan luar biasa, maka prosesnya pelayanannya berubah. Kalau semula itu harus diteliti dengan lengkap, kemudian datanya diupload ke sistem kami sehingga itu memakan waktu. Nah sekarang enggak. Jadi akan diterima, dilakukan penelitian sangat sederhana, kemudian tidak dilakukan upload ke sistem kami, sehingga kami hanya cek apakah SPH-nya sudah ada, diisi dengan sederhana sesuai dengan ketentuan, sangat sederhana. Kemudian SSP-nya sudah ada, uang tebusan itu. Kami tidak lihat lagi apakah lampiran semua dokumen pendukungnya sudah ada atau belum. Nah, yang kedua tidak dilakukan upload tadi. Nah, ini akan memotong waktu pelayanan yang bisa selama normalnya itu antara 20 sampai 30 menit menjadi katakanlah maksimal 5 menit per wajib pajak. Baik, jadi para wajib pajak yang masih ingin memanfaatkan hari terakhir dalam periode pertama masih bisa mendatangi KPP dan tidak perlu khawatir akan berlama-lama di sana, begitu Pak Yoga ya? Iya, betul. Jadi itu akan sangat terpangkas waktunya sehingga semakin banyak yang dilayani, dan untuk satu orang yang biasanya nunggu mungkin itu bisa berjam-jam menunggu gilirannya, nanti bisa lebih cepat selesai gitu. Ya Pak Hestu Yoga, saya juga bersama Pak Sidi Widya di sini dari Apindo dan Pak Raden Pardede. Ke Pak Sidi Widya terlebih dahulu. Pak Sidi, ini kita apresiasi pengusaha, Pak Raden Pardede juga pengusaha sebetulnya ya. Ini pengusaha banyak yang antusias untuk mengikuti program tax amnesty. Kalau saya boleh tahu dari Pak Sidi sendiri, sebetulnya apa yang membuat pengusaha tertarik untuk ikut program tax amnesty? Ya Mbak Ani, pertama memang kita mau sampaikan dulu terima kasih kepada masyarakat Indonesia, pengusaha dan non-pengusaha yang telah mendukung program tax amnesty ini, sehingga sampai dengan saat sore ini uang tebusan sudah hampir mencapai 92 triliun. Terima kasih juga kita haturkan kepada pemerintah, khususnya kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pajak yang telah bekerja semaksimal mungkin mendukung penuh sehingga program ini antusiasme masyarakat begitu tinggi. Nah, kembali ke pertanyaan kenapa kok pengusaha tadi mendukung, memerlukan, karena memang sebetulnya ya terus terang program ini sudah lama dinanti. Cuman pemerintah kali ini memberikan jalan keluar, dan juga pas perekonomian dunia sedang melambat, membutuhkan program ini, dan juga kebetulan memang ada beberapa kawan-kawan pengusaha maupun masyarakat pada umumnya yang memiliki harta yang belum diungkapkan. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga dengan tebusan yang sangat murah. Oke, jadi tebusannya murah begitu ya, tebus dan lega begitu. Tapi kalau kita lihat komposisi antara deklarasi dan juga dana tebusan ini sudah melebihi sejumlah perkiraan. Namun untuk repatriasi ini masih kecil. Nah pertanyaannya, kenapa sih pengusaha enggan membawa pulang dana? Sebetulnya nggak kecil ya Mbak Ani. Kalau memang diperhatikan dari statistik sore ini memang 130 triliun kurang. Dari hampir 3.000 triliun yang dideklarasi. Ya. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan itu sejak undang-undang berlaku atau sebelum undang-undang berlaku tahun ini sudah banyak pengusaha atau masyarakat yang memasukkan dananya ke dalam Indonesia, repatriasi. Oleh karena itu akan muncul di kolom B1 dalam formulir SPH. Yang dianggap itu deklarasi dalam negeri. Tapi kalau kita lihat statistiknya itu sudah hampir 600 triliun. Dan memang sebetulnya harta pengusaha dan masyarakat umumnya itu lebih banyak terkonsentrasi di dalam negeri. Sehingga sudah banyak masuk. Ya, Pak Raden Pardede, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini komposisi deklarasinya bahkan sudah hampir mencapai target yang sebesar 4.000 triliun kan. Lalu dana tebusan 92 triliun dari 165. Ini sedikit lagi, lebih dari 50%. Tapi dana repatriasinya yang sekitar 130 dibandingkan dengan targetnya yang 1.000 gitu. Apa sih yang membuat ragu gitu untuk membawa pulang uang yang diparkir di luar negeri? Belum tentu persoalan ragu, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Satu adalah bahwa
para pengusaha ini memang tidak megang cash. Kalau dia ada uangnya di luar negeri dalam bentuk cash, dia bodoh dia menurut saya. Kalau dia dalam jumlah besar dia megang cash, kan di sana itu suku bunganya sangat rendah. Kalau dia taruh di bank, bisa-bisa negatif suku bunganya. Bisa-bisa dia yang harus bayar. Contohnya kalau dia taruh di bank di Swiss, itu hampir nol, bahkan negatif. Jadi yang kita harus lihat di situ adalah para pengusaha ini kemungkinan besar dia punya aset di luar negeri itu dalam bentuk artinya seperti properti Non-liquid begitu? non-liquid, ya. Memang ada yang sudah liquid. Menurut saya ini adalah mungkin asumsi yang awalnya kurang tepat gitu loh. Bahwa 130 triliun, 150 triliun, mungkin sampai 200 triliun nanti masuk ke sini, ini sudah cukup besar. Karena ini adalah yang dibawa dalam bentuk cash. Dan ini akan bertahap masuknya sampai dengan bulan Desember. Ya kan? Yang kedua adalah namanya pengusaha itu selalu ada namanya, dia ada portofolio yang jaga-jaga. Jadi buat seseorang itu perlu jaga-jaga juga. Ya. Tentu kita harus melihat kenapa mereka harus berjaga-jaga. Nah, namanya pengusaha itu semua harus taruh uangnya sebagian dalam negeri, taruh uangnya di luar negeri. Karena dia menjaga kalau ada risiko di dalam negeri, apakah itu risiko currency, apakah itu risiko politik, apakah risiko ekonomi, maka harus ada juga yang di luar negeri. Jadi kemungkinan hal-hal seperti ini alasannya, ya. Kenapa mereka tidak sepenuhnya taruh uangnya di sini. Oke, baik. Saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.